Hadirin dan seluruh peserta Musrenbang yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap yang kami hormati Bapak Taufik Nur Hidayat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Cilacap Bapak Haji Tato Suharto Pamuji, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Cilacap, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap. Yang kami hormati rekan pimpinan DPRD, para ketua fraksi, para ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Cilacap. Pak Sekda, Ketua Panitia Anggaran DPRD-nya hadir semua ini, lengkap. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD, swasta, perbankan, para pimpinan dan perguruan tinggi, para ketua LSM, dan para asosiasi, tamu undangan dan peserta Musrenbang yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita dan tak henti-hentinya saya mengingatkan untuk selalu meningkatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menghadiri undangan pada hari ini dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis. Pada pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Bupati terpilih 2017 include dengan visi misi dan sudah menyampaikan RPJMD-nya di dalam rapat paripurna, maka mutlak seperti penyampaian dan keputusan amar putusan MK bahwa DPRD tidak boleh terlalu jauh masuk dalam perencanaan. Tapi di dalam undang-undang jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah eksekutif dan legislatif. Maka sekali lagi
hari ini akan disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka menyusun bersama proses APBD 2021. Untuk itu pemerintah Kabupaten Cilacap harus membuat langkah-langkah strategis dengan konsep yang terintegrasi antar organisasi perangkat daerah dengan yang lainnya. Skala prioritas harus disusun dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat banyak, sehingga program-program pembangunan yang akan datang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pada kesempatan yang sungguh sangat penting ini akan saya sampaikan tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap untuk memberi masukan dalam proses penyusunan RKPD 2021. Pertama, dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur wilayah pinggiran dan perbatasan yang harus dikembangkan antara lain adalah infrastruktur perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelistrikan, dan pemukiman. Yang kedua, infrastruktur perhubungan hendaknya memprioritaskan pembangunan pekerjaan lanjutan, baik jalan maupun jembatan. Dalam rangka percepatan pembangunan jalan, hendaknya tidak semua pembangunan jalan menggunakan konstruksi rigid beton. Untuk wilayah-wilayah yang struktur tanahnya kuat, dapat juga dibangun dengan hot mix. Kondisi jalan Kabupaten Cilacap yang cukup baik saat ini baru 62% lebih, tapi lebihnya belum banyak. Untuk itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor perhubungan, hendaknya pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan anggaran pemeliharaan jalan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan cara ini diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang di Kabupaten Cilacap. Tiga, kita semua menyadari bahwa di sektor kelistrikan sebenarnya di Kabupaten Cilacap sudah cukup bagus. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada daerah-daerah tertentu yang jaringan listriknya masih dibutuhkan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Cilacap hendaknya melakukan upaya-upaya bagaimana agar daerah-daerah tersebut untuk segera dibangun jaringan listrik. Karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap. 4. Untuk penataan dan pendataan kembali data masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap yang belum dimasukkan data DTKS dan pemilihan masyarakat yang sesungguhnya tak layak mendapatkan BPNT dan PKH. DPRD meminta Bupati untuk segera menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang, supaya nanti benar-benar yang menerima itu sudah sesuai dengan perintah undang-undang. Yang kelima, semua juga menyadari bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap masih berkisar 10,73%, ya Pak Sekda. Artinya, untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu sangat dibutuhkan. Pembangunan rutilah rumah tidak layak huni hendaknya juga menjadi prioritas, karena ini akan menjadi wajah Kabupaten Cilacap di masa-masa yang akan datang. Untuk itu anggaran pembangunan pemukiman khususnya rumah tidak layak huni untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun, termasuk di 2021. 6. Kabupaten Cilacap juga merupakan kabupaten dengan wilayah yang sangat dinamis, termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Untuk itu, wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir, hendaknya juga pemerintah Kabupaten Cilacap membangun infrastruktur jalan secepatnya. Karena pembangunan ini sangat dibutuhkan dan hendaknya pembangunan untuk daerah yang merupakan dampak banjir seperti rutinitas
untuk bisa menggunakan rigid beton. Yang keenam, untuk OPD-OPD yang berhubungan dan bersentuhan dengan penanganan masyarakat miskin untuk diberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, keterampilan dan usaha serta memberikan alat-alat usahanya pada 71 desa miskin di Kabupaten Cilacap. Yang ketujuh, pentingnya pendidikan usia dini, maka perlu adanya bantuan kesejahteraan bagi guru-guru PAUD dan TK yang ada di Kabupaten Cilacap. 8. Untuk percepatan pembangunan pemberdayaan desa, kita sepakat bantuan keuangan khusus desa dinaikkan dengan program yang lebih jelas dan tingkat pengawasan yang selektif. Untuk desa-desa yang berprestasi dalam membayar PBB dan mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dengan baik agar diberikan reward dari pemerintah Kabupaten Cilacap, perlunya pelatihan khusus kepada kepala desa dan perangkatnya agar SDM-nya lebih baik dalam mengelola dana desa. Selanjutnya, perlu adanya program konkret dalam penanganan kenakalan remaja dan perlindungan perempuan. Bila perlu dibentuk satgas khusus untuk menanganinya. Peningkatan program pelatihan keterampilan bagi pemuda sebagai bekal menjadi tenaga kerja agar dapat bersaing di era globalisasi. 10. Dalam rangka mensukseskan program peningkatan ketahanan pangan, tentu perlu disiapkan sumber daya manusia yang memadai dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka perlu kiranya dinas terkait menambahkan program kegiatan khusus tentang pengembangan kelompok tani yang sudah terdaftar untuk keahliannya di dalam kelompok-kelompok tani tersebut, sehingga program bantuan yang akan didapatkan akan benar-benar bermanfaat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perkebunan, agar kelompok tani dapat benar-benar mendapatkan akses program pertanian, perkebunan dan peternakan. Maka sistem informasi tentang pengajuan legalitas kelompok tani maupun kelompok ternak, maka dibutuhkan sosialisasi tentang pengajuan legalitas kelompok tani. 11. Tentang pengembangan komoditas dengan pangan lokal, maka perlu masyarakat diinformasikan, terutama petani, tentang potensi dengan pangan lokal yang dapat dikembangkan ke daerah-daerah tertentu kepada masyarakat, sehingga komoditas lokal akan berkembang dengan adanya kerjasama antar dinas dan kelompok tani. Begitu juga dengan jenis-jenis hewan ternak yang dapat dikembangkan di daerah masing-masing. Kemarin saya juga mendapat laporan dari Komisi B untuk dinas Pak Supri, dinas pertanian, memberikan SK bagus karena memang di daerah mana itu yang layak dan tepat guna untuk pengembangan ternak-ternak tertentu, tapi tidak mesti bisa membantu masyarakat, sehingga gelontoran dananya, pemberian dananya nanti akan ubah. Hanya SK itu kita ingatkan untuk bisa diberikan di awal, karena perencanaan itu berangkat dari awal, bukan di tengah. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa per 35.000 penduduk satu puskesmas. Maka terhadap kecamatan-kecamatan yang penduduknya di atas 70.000, hendaknya pemerintah daerah membangun puskesmas tambahan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih maksimal. Yang ke-14, pembangunan di bidang kesehatan hendaknya menjadi prioritas, termasuk pembangunan untuk peningkatan rumah sakit dan puskesmas yang tadi saya sebutkan, sehingga Indonesia siap menghadapi virus yang mewabah atau penyakit endemik lainnya. Pak Bupati
Pak Sekda sebagai Ketua Panitia Anggaran dan semua hadirin peserta musrenbang, kita DPRD sangat menyadari yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa amar putusan MK itu jelas bahwa perencanaan ada di dinas. Bupati terpilih menyelesaikan RPJMD-nya 5 tahun. Kemudian amar putusannya jelas bahwa DPRD tidak boleh terlalu jauh masuk dalam perencanaan. Ya, tapi di dalam undang-undang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif. Hari ini ruang yang diberikan dalam menyusun RKPD, dalam menyusun APBD yang nanti menjadi poin terakhirnya, ada ruang yang diberikan musren. Puncaknya di kabupaten hari ini ada reses yang mengambil pokok-pokok pikiran dari DPRD, yang mengambil dari masukan masyarakat, dan ada konsultasi publik. Tapi kami sampaikan bahwa pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan sebagai masukan untuk bisa menjadi salah satu dasar penyusunan RKPD. Diharapkan nanti RKPD yang tersusun, PPAS yang nanti diajukan ke DPRD, RAPBD yang nanti menjadi kesepakatan bersama sampai ke tingkat APBD, benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk tahun 2021. Dan kami berharap dengan adanya pokok-pokok pikiran DPRD ini sekali lagi bisa membantu sehingga tadi disebutkan bahwa Kabupaten Cilacap 2021 bisa menuju kabupaten yang baldatun toibatun warubun ghafur. Pak Bupati dan Pak Sekda serta hadirin, saya tadi sebutkan bahwa DPRD-nya lengkap berangkat semua. Iya, perlu saya sampaikan, artinya DPRD ini sangat konsisten di dalam menyampaikan aspirasi yang dijaring dari musren. Untuk itu di dalam perencanaannya kami mohon di 2022, 2024 selanjutnya OPD itu lebih bersinergi dengan komisi-komisi. Di saat memang ada aspirasi masyarakat yang dibutuhkan, bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana RPJMD di Kabupaten Cilacap, sehingga nanti sudah tidak ada istilah eksekutif dengan legislatif, tidak perintah undang-undang bahwa pemerintahan daerah adalah eksekutif dan legislatif, sudah tidak ada kulon real dan wetan real. Ini yang kita harapkan. Kalau itu menjadi momok saja, kita usulkan aja relnya dipindah, jangan di sana, biar istilah itu tidak terpakai. Mau ada rel mau tidak, tapi intinya bahwa DPRD konsisten. Hari ini hadir semua, siap membahas bersama-sama. Kegiatan yang lainnya kita tinggalkan dulu. Kita fokus karena APBD ini adalah nanti wajah harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kita yang sudah diperintahkan undang-undang dan diberi amanah oleh masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah. Selamat menjalankan musrenbang, dan sekali lagi pokok pikiran DPRD bukan pokok pikiran DPRD ansih, tapi adalah masukan dari masyarakat, dari ruang yang diberikan hasil dari reses anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita ikuti sambutan Bupati Cilacap, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penyerahan alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada 249 desa di wilayah Kabupaten Cilacap, dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama
tentang peran serta perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cilacap dalam pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT PLN Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Cilacap, PT Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Regional Jawa Tengah, PT Pertamina Persero Fuel Pertamina Maos, PT Pertamina Persero Fuel Terminal Lomanis, PT Pertamina Persero Lubrikan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Cilacap, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cilacap. Kepada 4 desa yang telah ditunjuk untuk menerima simbolis penyerahan alokasi dana desa, disilakan menempatkan diri. Yang pertama, Distrik Kroya diserahkan kepada Pemerintah Desa Adi Raja Wetan, Kecamatan Adipala. Distrik Sidareja diserahkan kepada Pemerintah Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan. Distrik Majenang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu. Dan Distrik Cilacap diserahkan kepada Pemerintah Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan. Selanjutnya mohon berkenan menempatkan diri yang akan melaksanakan penandatanganan kerjasama. 1. Bapak Ahmad Mustakir, Manajer PT PLN UP3 Cilacap. 2. Bapak Kukuh Pambudi, JMPT Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU. 3. Bapak Ali Sodikin, JMPT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Pelabuhan Tanjung Intan. 4. Bapak Sony Besar Indra F, Fuel Terminal Manager Pertamina Maos. Ibu Isna Iswatul Muma, Fuel Terminal Manager PT Pertamina Persero Fuel Terminal Lomanis. 6. Bapak Anugrah Saputra, Manager Production Unit Cilacap PT Pertamina Lubrikan. Selanjutnya 7. Bapak Bambang Isdiarto, Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Cilacap. Dan Bapak Rahmat Budi Sulistia, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cilacap. Untuk penyerahan alokasi dana desa, berkenan Bapak Bupati Cilacap dan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk menyerahkan. Sekretaris Daerah serta anggota Forkopimda berkenan untuk memberikan ucapan selamat. Yang pertama, Distrik Kroya diwakili oleh Desa Adi Raja Wetan, Kecamatan Adipala. Distrik Sidareja diserahkan kepada Pemerintah Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan. Distrik Majenang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu. Dan Desa Selarang mewakili Distrik Cilacap. Dilanjutkan dengan penanda tanganan. Penanda tanganan yang pertama, pihak kedua. 1. Bapak Ahmad Mustakir, Manajer PT PLN UP3 Cilacap. Disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, anggota Forpinda dan Sekretaris Daerah. Penanda tanganan pertama, pihak kedua Bapak Ahmad Mustakir, Manajer PT PLN UP3 Cilacap. Selanjutnya, Bapak Kukuh Pambudi, JMPT Indonesia Power, PLTU Jateng 2, Adipala OMU. Tiga, Bapak Ali Sodikin, JMPT Pelabuhan Indonesia 3, Persero Pelabuhan Tanjung Intan. 4. Bapak Sony Besar Indra F, Fuel Terminal Manager Pertamina Maos. 5. Ibu Isna Iswatul Muma, Fuel Terminal Manager PT Pertamina Persero Fuel Terminal Lomanis. 6.
6. Bapak Anugrah Saputra, Manajer Production Unit Cilacap PT Pertamina Lubricant. Yang ketujuh, Bapak Bambang Isdiarto, Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Cilacap. Delapan, Bapak Rahmat Budi Sulistia, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cilacap. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Cilacap selaku pihak ke-1. Penandatanganan selesai, dilanjutkan foto bersama. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Cilacap tentang peran serta perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cilacap dalam pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Cilacap. Selesai, berkenan kembali ke tempat.